Sudah siap belajar? Sudah. Oke, sebelum kita belajar, saya meminta tolong salah satu pimpin doa. Silakan Nandi, silakan pimpin doa sebelum mulai belajar. Alhamdulillahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Qul tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran saya absen dulu kehadiran, biar saya tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak masuk. Ya. Sebentar, saya mau dulu. Ada yang tidak masuk? Hadir semua? Hadir semua. Tapi saya absen lagi ya, tapi biar mau catatan di sini. Oke, sebelum saya absen, silahkan buka buku catatannya, buka materi yang hari ini akan kita bahas. Sebelum saya akan mengabsen. Afan Ahmad Hidayat, Ahmad Fatih Hulaimi, Anissa Kurniawati, Cantika Aditya, Hana Nabila Natania Hamzah, Lydia Jayanti, Nandi Sanusi. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Oke, kita langsung mulai pelajarannya. Kita silakan coba buka buku pelajaran tentang materi editorial. Buka aja dulu, buka dulu. Silakan. Buka bukunya. Saya juga akan buka materinya tentang editorial. Oke. Sebelum kita masuk materi utama, kita tulis dulu judul pelajaran kali ini. Editorial. Sebelum masuk, ada yang pernah dengar apa itu editor? Editor dulu. Editor. Kita boleh tunjuk tangan. Ayo, siapa aja? Editor. Salah tidak masalah. Yang laki-laki ada yang tahu pernah dengar itu editor? Apa? Tahu nggak editor? Yang perempuan? Editor? Orang yang suka ngedit. Oke, bisa orang yang suka ngedit. Nah, itu masih luas tuh. Orang editor, orang yang suka ngedit, bisa video, bisa gambar, bisa tulisan. Nah, itu editor. Sekarang masuk ke babnya adalah editorial. Kalau editor adalah editor, orang yang pelaku. Ini kata orang. Kalau editorial adalah kata benda, hasil pekerjaan, berarti hasil editan, tetapi hanya merujuk kepada tulisan. Nah, jadi kalau editor itu bisa video, bisa gambar, tapi kalau editorial
adalah hasil karya editor yang berupa tulisan. Itu namanya editorial. Pernah dengar kata editorial? Serius? Belum pernah dengar? Editorial. Belum? Editorial itu paling sering ya, itu adanya di satu majalah, dua buletin, apalagi majalah, buletin, apalagi koran, betul, koran, apalagi ada yang tahu? Editorial. Ayo. Kira-kira majalah, buletin, koran, apalagi biasanya adanya di artikel. Nah, kesemuanya ini biasanya ada di dua, satu di media cetak, satu di media elektronik. Itu adalah editorial. Nah, kalau ingin tahu Pak editorial apa, silahkan coba baca dulu di halaman pertama bukunya tentang apa itu editorial. Silahkan baca, saya kasih waktu beberapa menit. Nanti saya akan tanya apa editorial, tujuannya itu apa sih? Ya, silahkan di halaman pertama. Ya. Silahkan baca. Oke. Ya, sekarang saya pengen bertanya. Nah, siap, saya akan panggil namanya. Yang ingin saya tanyakan, coba Lydia, apa pengertian editorial menurut buku yang kamu baca? Ayo silakan Lydia jawab. Menurut buku, editorial adalah tulisan utama yang berada di koran, majalah, artikel atau buletin yang berisi tentang suatu informasi yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Oke, stop. Ya, tulisan yang ada di media massa yang tadi saya bilang ya, yang ada di masyarakat. Tapi ada poin yang kurang nih. Coba Nandi, tulisannya berupa apa? Berisi apa? Tulisan yang terdapat di editorial itu berisi tentang pandangan, sikap, dan penilaian redaksi terhadap suatu peristiwa atau isu aktual yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Oke, jadi udah jelas nih, ada dua nih. Satu adalah tulisan utama yang ada di media massa, dan satu lagi adalah pandangan. Kita akan langsung masuk ke sini. Ya. Jadi editorial nih. Pertama, dia adalah tulisan utama. Ya, satu lagi tadi apa kata Nandi? Berisi pandangan atau sikap dan penilaian. Pandangan, sikap, dan penilaian. Oke. Baik. Nah, berarti editorial itu mirip dengan opini, pendapat. Pendapat siapa? Penulis. Pendapat penulis, betul. Pendapat penulis. Nah, Pak, kalau penulisnya banyak ya berarti kalau bukan penulisnya banyak, tulisannya banyak, masing-masing pasti punya editorial. Tapi kalau majalah biasanya editorial itu yang menyampaikan adalah tim redaksi. Tim redaksi itu tim yang menyusun, ya, editorial yang disampaikan. Kayak misalkan nanti sebentar lagi kalian akan belajar buletin, akan menyusun buletin, nanti harus ada editorialnya, itu pandangan bahwa majalah ini atau buletin ini dikeluarkan untuk ini itu tujuannya, itu pandangan dari segitu. Terus juga misalkan kenapa temanya diangkat ini,
karena tema ini sedang begini. Jadi lebih pendapat, boleh berpendapat tentang tema, tentang kenapa sih warnanya yang diangkat, itu bisa, itu editorial. Nah, sekarang saya bertanya kepada Nabila, apa tujuan editorial? Tujuan editorial bukan hanya sekedar memberi informasi, tapi juga mengajak pembaca berpikir, menilai, dan membentuk opini terhadap suatu masalah. Oke, ya. Seperti itu, membentuk opini, jadi mengarahkan. Bisa jadi ngajak, misalkan nih, Pak, ini ada buku yang provokatif, misalkan. Nah, itu bisa jadi editorial itu mengajak kita berpikir kritis, mengajak kita berpendapat yang lain, ya. Oke, sebentar. Saya ada. Oke, di sini. Ya, sekarang kita akan bahas tujuan, ciri-cirinya. Nah, kalian jangan salah. Editorial itu memang terkesan mirip dengan artikel. Mirip artikel, bedanya kalau artikel itu paparan. Ya, paparan. Jadi nanti kita akan belajar dari editorial dulu. Ya, ciri-ciri editorial. Oke, sekarang coba dibuka halaman berikutnya. Silakan Anda sekalian baca apa itu tujuannya, ciri-cirinya, dan struktur editorial. Baru nanti pertemuan berikutnya setelah kita paham editorial itu apa, tujuannya seperti apa, baru pertemuan berikutnya kita akan belajar membuat editorial suatu majalah atau suatu artikel. Anggaplah kalian yang bikin. Ya, silakan baca. Ya, saya akan bertanya nih. Oke, siapa yang tahu? Anissa, tujuan dari penulisan editorial. Tujuan editorial adalah mengajak pembaca memahami dan menilai isu sosial atau politik tertentu sesuai pandangan media. Oke, kalau di buku itu mengajak pembaca memahami dan menilai isu sosial atau politik tertentu sesuai pandangan media. Tapi itu benar, tapi lebih tepatnya tidak harus atau tidak melulu tentang sosial atau politik. Pokoknya intinya mengajak pembaca memahami dan menilai sesuatu atau menilai artikel tertentu sesuai pandangan media. Jadi tidak harus tentang sosial politik, tidak harus, walaupun yang paling banyak itu yang karena majalah tuh banyak kan tentang media sosial atau media politik, tapi tidak harus seperti itu. Kalau misalkan majalahnya tentang makanan atau kuliner, pasti sudut pandangnya diarahkan untuk menyukai kuliner tertentu misalkan. Oke, sekarang saya pengen tahu hasil baca tadi. Ada yang tahu? Ada banyak nih ciri-ciri editorial. Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama apa? Apa? Inovatif, Pak. Inovatif. Oke, inovatif. Bisa, editorial inovatif bisa. Ciri-cirinya ya. Inovatif. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Aktual. Apa? Aktual. Aktual. Kata lain dari aktual apa?
baru. Kata lain dari aktual itu terbaru. Ya. Yang lain? Ayo yang Putra jawab. Disertai data, fakta, dan analisis yang logis, Pak. Disertai data. Oke, nanti saya akan jelaskan disertai data. Apalagi tadi? Saya Pak, fakta, Bentar. Data, fakta, dan analisis logis. data, fakta, analisis. Oh ya, tadi apa? Ya Pak, bersifat padat, tegas, dan logis. Padat, tegas, logis. Ada lagi? Ada yang mau jawab ciri-cirinya? Apa cirinya? Ya, nanti. Tidak menyantumkan nama penulis. Tidak mencantumkan nama penulis. Oke. Tidak mencantumkan nama penulis. Oke. Nah, akan saya bahas nih. Siap-siap mencatat ya. Ya. Ciri-ciri editorial. Ciri-cirinya. Pertama, inovatif. Inovatif bisa. Karena ciri-ciri editorial itu memang harus inovatif paling tidak dari segi bahasa. Tidak terlalu baku, karena pembaca sekarang itu kadang-kadang kalau dikasih bahasanya yang terlalu baku, kadang-kadang baru separuh udah males. Inovatif cara mengajarnya. Oke. Nah, ini yang utama nih, aktual. Aktual itu terbaru dalam hal apa? Misalkan nih, majalahnya tentang sosial politik, berarti sudut pandang yang dibawa oleh yang membuat editorial itu sudut pandang politik terbaru. Jangan membahas yang sesuatu yang sudah lewat jauh. Ya, itu yang masalahnya aktual. Lalu ada namanya data, fakta, dan analisis. Disertai data, fakta, dan analisis. Jadi editorial itu tidak boleh asal memberikan pendapat. Menurut saya ini enggak, harus ada datanya. Apalagi kalau majalahnya itu berisi fakta-fakta, itu nggak bisa ngasal-ngasal. Menurut saya nggak boleh. Jadi walaupun di situ merupakan pandangan penulis, tapi penulis nggak boleh asal nulis, nggak boleh asal berpendapat. Jadi intinya editorial itu tidak boleh hanya opini kosong, opini yang asal ditulis saja. Lalu harus padat, tegas, dan logis. Apa artinya padat? Berisi. Padat itu artinya berisi. Jadi jangan mudah menulisnya banyak, 2 lembar, 2 halaman, tapi cuma muter aja sampai pembaca ini maksudnya apa sih. Tapi biar walaupun cuma 1 halaman, 1 paragraf, 2 paragraf, pembaca itu sudah paham editorial ini beropini tentang apa. Ya, padat, tegas, itu pasti harus tegas. Jangan nggak jelas gitu. Apalagi tidak logis. Jangan sampai penulis editorial itu memberikan sesuatu opini yang tidak logis, nggak masuk di akal. Karena apa? Rata-rata editorial itu adanya di sesuatu yang memberitakan fakta, kejadian fakta, opini fakta, bukan kayak mengarang cerita ya. Nah, yang terakhir adalah tidak mencantumkan nama penulis, tapi harus atas nama media. Misal kelas ini menjadi salah satu tim editorial dari buletin Madrasah Aliyah yang akan diterbitkan tahun depan. Terus yang dikasih tugas untuk membuat editorial, misalkan Nandi nulis dengan pendapat tersebut, paling bawah tulis Nandi, jangan atas nama tim redaksi atau tim media. Berarti apa? Apa yang disampaikan Nandi sebelum dicetak harus diperiksa oleh tim yang lain. Takutnya tim lain enggak, nanti maksud kita tuh begini, nah biar sama dulu. Jangan sampai udah dicetak atau kok nanti ngomongnya itu kan yang kita mau sampaikan bukan itu, nah, malah ribut gitu kan. Paham? Nah ini sedikit tentang itu apa ciri-ciri tentang editorial. Nah nanti karena sebentar lagi waktu akan selesai, kita masih ada bahasan tentang struktur penyusunan editorial sama menulis, langkah-langkah menulis editorial. Juga tentang apa unsur-unsur kebahasan yang ada di editorial. Tapi karena waktu akan mau selesai, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya.
Dan di pertemuan berikutnya, karena kita butuh artikel yang banyak, daripada saya harus membawa buku cetak atau segala macam, kita akan belajar di lab komputer. Oke? Nah, sekarang silahkan dirapikan materinya, alat tulisnya dirapikan sebelum kita berdoa. Ya, silahkan rapikan. Ya, karena materinya sudah selesai, maaf materinya belum selesai, tapi waktunya harus sudah selesai. Jadi materi akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, silahkan kalau sudah rapi, tutup dengan doa agar pertemuan kita kali ini menjadi pahala buat kita. Juga ilmu yang tadi sudah dijelaskan, sudah kalian baca, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke? Ya, silahkan pimpin doa. Kalau tadi dari Putra yang membaca doa, karena penutup dari Putri Lydia, silahkan. Sebelum mengakhiri kelas pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu doakan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah, berarti saya akan meninggalkan ruangan. Ya, setelah ini masih istirahat atau masih ada pelajaran lain? Istirahat. Oke, sudah saya tinggal. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.